Salam, Miss dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Sirmawati Runesi, dan yang kedua Silviana Patola, dan yang ketiga Sonia Kamani. Judul: mengidentifikasi masalah sistem tubuh manusia, studi kasus berdasarkan Jurnal Daerah NTT. Latar belakang: Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan sistem tubuh manusia, faktor geografis, ekonomi, dan sosial budaya sangat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di daerah ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan sistem tubuh manusia yang paling umum terjadi di NTT? Dan yang kedua, apa faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting dan gizi buruk di NTT? Dan yang ketiga, bagaimana pola hidup masyarakat NTT berkontribusi terhadap penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolisme lainnya? Dan yang keempat, sejauh mana faktor lingkungan dan ekonomi berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di NTT? Dan yang kelima, apa upaya yang terdapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang terjadi di NTT, baik dari segi individu, komunitas, maupun kebijakan pemerintah? Pembahasan yang pertama, masalah kesehatan di Nusa Tenggara Timur atau NTT masih terjadi perhatian karena banyaknya kasus stunting, hipertensi, dan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, stunting dan kekurangan gizi. Banyak anak di NTT mengalami stunting akibat kurangnya asupan gizi sejak kecil. Faktor utama penyebabnya adalah makanan yang kurang bergizi, pola asup yang tidak tepat, serta sanitasi yang buruk. Dampaknya anak-anak mengalami pertumbuhan yang terhambat dan lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, hipertensi, tekanan darah tinggi. Hipertensi banyak terjadi karena pola makan tinggi garam, kurangnya olahraga, dan stres. Penyakit ini berbahaya karena bisa menyebabkan stroke dan gangguan jiwa jika dikontrol dengan baik. Yang ketiga, penyakit akibat lingkungan tidak sehat. Kurangnya air bersih dan sanitasi meningkatkan risiko penyakit serta diare dan infeksi pernapasan. Kebersihan lingkungan yang rendah dan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan: yang pertama, edukasi gizi agar masyarakat memahami pentingnya makanan sehat. Yang kedua, memeriksakan kesehatan rutin untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Yang ketiga, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi agar lingkungan lebih sehat. Dan yang keempat, mendorong gaya hidup sehat seperti olahraga dan mengurangi konsumsi garam. Pembahasan 2. Masalah kesehatan di Nusa Tenggara Timur tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti ekonomi, lingkungan, pola makan, dan kurangnya edukasi kesehatan. Yang pertama, faktor ekonomi. Banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur memiliki pendapatan rendah sehingga sulit untuk membeli makanan bergizi. Biaya layanan kesehatan yang tinggi juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Dampaknya, banyak anak mengalami stunting dan masyarakat lebih rentan terhadap penyakit. 2. Faktor lingkungan. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih dan memiliki sanitasi yang buruk. Akibatnya, penyakit seperti diare, infeksi, saluran pernapasan, dan penyakit kulit sering terjadi. 3. Pola makan dan gaya hidup. Konsumsi makanan yang tinggi garam, rendah gizi, serta kurangnya aktivitas fisik menyebabkan meningkatkan kasus hipertensi dan obesitas. Banyak masyarakat belum terbiasa dengan pola hidup sehat
sehingga risiko penyakit meningkat. 4. Kurangnya edukasi kesehatan. Banyak orang belum memahami pentingnya gizi dan pemeriksaan kesehatan rutin. Akibatnya, banyak penyakit baru disadari setelah kondisinya memburuk. Solusi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan edukasi kesehatan agar masyarakat lebih sadar akan pola hidup sehat, memperoleh akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan ketersediaan air bersih dan sanitasi agar risiko penyakit menurun, mendorong pola makan sehat dan olahraga teratur untuk mencegah penyakit kronis. Pembahasan 3, bagaimana pola hidup masyarakat Nusa Tenggara Timur berkontribusi terhadap penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolisme lainnya. Gaya hidup masyarakat di Nusa Tenggara Timur memiliki peran besar dalam munculnya penyakit seperti hipertensi dan gangguan metabolisme. Konsumsi makanan tinggi garam, kurangnya asupan nutrisi seimbang, serta rendahnya kesadaran akan pola makan sehat menjadi faktor utama. Selain itu, tingkat aktivitas fisik yang rendah, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol juga meningkatkan risiko penyakit metabolik di daerah ini. Pembahasan 4, sejauh mana faktor lingkungan dan ekonomi berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kondisi lingkungan dan faktor ekonomi berperan signifikan dalam kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Keterbatasan akses terhadap air bersih, sanitasi yang kurang memadai, serta kondisi tempat tinggal yang tidak sehat dan dapat meningkatkan risiko penyakit menular dan tidak menular. Dari sisi ekonomi, tingkat kemiskinan yang tinggi membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, menyebabkan rendahnya tingkat deteksi dini serta penanganan penyakit yang tidak optimal. Kesehatan dalam program kesehatan berbasis masyarakat bisa membantu dalam pencegahan penyakit. Sementara itu, dari sisi kebijakan, pemerintah dapat memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan infrastruktur sanitasi, serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan, dengan demikian kami menyimpulkan bahwa masalah kesehatan di NTT seperti stunting, hipertensi, dan penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat disebabkan oleh faktor ekonomi, lingkungan, pola makan, dan kurangnya edukasi kesehatan. Untuk mengatasinya, perlu edukasi gizi, akses kesehatan yang lebih baik, pembaikan sanitasi, dan pola hidup sehat. Dengan kerjasama semua pihak, kesehatan masyarakat di NTT bisa lebih baik. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 5. Terima kasih, shalom.